Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Kita mau buka saat teduh pagi ini. Kita mau teduhkan hati, kita masuk dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Hetri Tunggal Maha Kudus. Selamat pagi, Bunda Maria terkasih. Selamat pagi, para malaikat kudus Allah. Terima kasih pagi hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul bersama untuk terus merindukan Allah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Kami mau bawa hati kami mau buka mulut kami untuk terus memuji, memuliakan Engkau. Kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan terus menguatkan hari-hari kami. Kami mau sambut hari baru dalam minggu ini dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Mari Allah Roh Kudus, terus kobarkan roh di dalam hati kami. Kuatkan manusia roh kami, agar supaya setiap hari kami boleh terus berjalan bersama Engkau, melalui hari-hari dalam hidup kami. Agar api kemuliaan-Mu senantiasa kami bawa buat banyak orang. Orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga kami, dan semua orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, beracaralah, sertai anak-anak-Mu yang hari ini akan melayani Engkau. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami. Kami siap Engkau pimpin, dari awal hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih banyak ya Bapa. Beracaralah, kami siap mengikuti-Mu. Amin. Shalom, sahabat-sahabat terkasih. Kita mengucapkan syukur kita. Puji syukur kepada Bapa kita. Karena kasih karunia-Nya. Karena anugerah-Nya. Kita diberikan satu hari lagi. Hari baru. Untuk berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita kepadanya. Atas satu hari yang Dia percayakan kepada kita. Bapa, ini kami Bapa. Kami mau melantunkan lagu syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Allah Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Itu yang kami haturkan kepadamu ya Bapa. Engkau layakkan kami. Saat ini kami yang bukan siapa-siapa ya Bapa. Kau berkati kami. Kau angkat kami menjadi anak-anak. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih. Penuhi kami, kuasai kami dengan roh. Saat ini Bapa, ampunilah segala kesalahan-kesalahan. Kuasai kami sepanjang hari ini. Mata kami, telinga kami, mulut kami, hati kami ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, kami hanya mau memuliakan nama. Lewat perbuatan-perbuatan kami, sehingga orang-orang melihat ada Engkau di dalam diri kami. Dan mereka memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Bapa, saat ini kami undang Engkau masuk dalam hati kami. Kuasai kami dengan roh-Mu sendiri. Berhembuslah selalu di dalam kami. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa roh. Mari Bapa, di saat Engkau bersama kami mau menjadi perpanjangan tangan kasih, membawa jiwa-jiwa kembali kepada. Biarlah api kemuliaan senantiasa membakar.
membakar hati yang rindu untuk melayani. Ini Bapa, lagu kami kumandangkan hanya untuk kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasih, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasih, biar belas kasih-Mu Bapa
penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, api hati kami menyembah-Mu, biar api kemuliaan-Mu penuhi keluarga kami, negeri kami, sebab Kau Engkau ajaib, Your grace, kami menyembah-Mu, tinggikan-Mu, memuliakan-Mu, sebab Kau Allahku, kekuatanku, yang lainnya. Ini hati kami, Kau besar, Kau kudus, we praise the Lord. We thank you, God. I love you, Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisai kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kelawatan-Mu, kekuatan baru yang Kau curahkan pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pelita kami. Urapi anak-Mu Laura Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan dia. Biarlah roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam dirinya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan membacakan semua isinya, tetapi saya akan mengambil beberapa poin penting. Di sini dikatakan Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang terpandang karena telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi ada satu hal, dia terkena penyakit kusta. Atas saran dari pelayan istrinya, dia pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Di ayat ke-11 di sini dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman sempat kecewa ketika diarahkan untuk bertemu dengan Elisa, dengan pikiran bahwa dia akan disembuhkan dengan cara menyentuh kulitnya dengan tangannya Elisa. Tetapi yang didapati justru Elisa malah menyuruhnya mandi ke Sungai Yordan. Jadi di ayat 11 dia sempat merasa kecewa. Dan di ayat ke-12 kita juga bisa melihat bahwa ada kesombongan di dalam hati Naaman karena merasa dirinya hebat dan dia menjadi panas hati. Ketika ada kesombongan, mengandalkan cara pikir kita sendiri, maka tidak akan terjadi kesembuhan. Tetapi ketika Naaman belajar merendahkan diri, menerima saran dari pegawai-pegawainya untuk mencoba melakukan perintah Elisa, maka kesembuhan akan terjadi. Sini kita lihat di ayat ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ketika Naaman turun melepaskan segala kesombongannya dan merendahkan diri sehabis-habisnya, dengan mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kuasa Tuhan bekerja. Dengan mandi 7 kali, Naaman berusaha merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 6, Tuhan berfirman, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dari kisah Naaman ini kita bisa belajar 2 hal, bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi kalau kita bisa melepaskan segala kesombongan kita, dan juga merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Banyak orang ketika datang kepada Tuhan memohon kesembuhan, tetapi masih dengan kesombongan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Tuhan berperkara dengan kita, Tuhan mau menyembuhkan kita lewat proses yang harus kita lalui. Ketika ego kita mulai terusik, kita mulai menjadi panas hati dan marah. Seperti juga Naaman, kita sombong, tidak fokus ke Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan berpikir dengan logika kita. Kita mulai protes, kenapa jalan Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, dengan yang kita inginkan. Ketika Naaman belajar merendahkan hati dan mau melepaskan egonya dan mendengarkan bawahannya,
di situ kuasa Tuhan mulai bekerja. Mukjizat Tuhan terjadi dalam dirinya dan dia mengalami kesembuhan. Banyak proses yang harus dilalui oleh Naaman sebelum mengalami penyembuhan. Yang pertama, dia harus rela pergi ke negeri musuhnya untuk berjumpa dengan Elisa. Dan yang kedua, dia harus berhadapan dengan Raja Israel yang sempat gusar karena mengira Raja Aram itu hendak mencari perkara dengannya. Ketiga, ketika hendak menemui Nabi Elisa, Elisa malah menyuruh suruhannya untuk menyampaikan pesan ke dia untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan yang keempat, pikiran Naaman tidak sejalan dengan kehendak Elisa. Dia sempat menyombongkan diri. Dia berpikir Sungai Yordan itu adalah sungai yang kotor. Masih banyak sungai-sungai lain yang lebih baik daripada Sungai Yordan. Tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Naaman dibukakan pintu hatinya untuk dia dapat belajar taat dan setia menerima saran yang diberikan oleh pelayannya. Seperti juga kita dalam komunitas pemulihan hati ini, kita yang saat ini mengikuti saat teduh, bukan suatu kebetulan kalau kita dapat bertemu dengan orang yang membawa kita masuk ke dalam komunitas ini, menjalankan 5 senjatanya dengan setia, mengikuti saat teduh setiap pagi, itu adalah cara Tuhan memanggil kita, mengikuti setiap prosesnya dengan taat dan setia. Untuk melihat mukjizatnya, kita hanya butuh buka hati kita, fokus kepada Tuhan, dan kita betul-betul taat dan percaya pada setiap proses yang Tuhan ingin kita lalui. Mari sahabatku sekalian, kita ikuti setiap prosesnya dengan taat. Kita fokus kepada Tuhan, menjalankan 5 senjata rohani, dan kita akan menjadi seperti Naaman. Luluslah seperti Naaman, maka mukjizat, penyembuhan, pemulihan, dan kelepasan, percayalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah atas apapun yang terjadi pada hidup kita saat ini. Karena kita percaya ketika kita mau taat, kita mau merendahkan hati kita, di situ Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Percayalah ketika kita buka hati kita, seperti juga saya. Saat saya awal ikut RPH dan mengajak suami saya, komennya hanya, ngapain ikut RPH lagi, sudah banyak kegiatan rohani yang kita lalui, kita ikuti. Tapi ketika kita betul-betul mau buka hati kita, ketika saat itu kita mau percaya bahwa Tuhan akan bekerja, di situ Tuhan betul-betul bekerja dalam setiap proses kehidupan kita. Saya bersyukur ada di komunitas ini yang terus membimbing saya untuk terus dapat berproses dalam setiap langkah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup saat teduh pagi ini dengan dengan doa penutup. Bapa, kami berterima kasih telah Engkau izinkan kami memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, melalui firman-Mu ini, Engkau mau kami semua yang hadir di sini untuk selalu bisa merendahkan diri kami di hadapan-Mu,
karena kami tidak mempunyai apa-apa ya Bapa. Kami ada sampai hari ini hanya karena kemurahan-Mu. Bapa, melalui firman-Mu ini, Engkau mau kami supaya taat kepadamu dan percaya bahwa mujizat akan selalu terjadi dalam hidup kami. Engkau akan selalu menyertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau akan mampukan kami untuk menghadapi semua pergumulan yang ada di depan kami. Karena Engkau mempunyai kuasa yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami mau serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu, supaya sepanjang hari ini apa yang kami ucapkan dan apa yang kami perbuat hanya berasal dari-Mu saja. Karena Engkau yang telah memilih kami untuk mengikuti-Mu setiap saat, maka hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Dan Engkau pula yang akan memampukan kami dan akan mengusir semua kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu, karena kami yang ada di sini semua adalah anak-anak-Mu, dan keluarga kami adalah keluarga-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami berkumpul dalam komunitas pemurnian hati ini, dalam bimbingan Pak Paulus dan Cik Vila. Berkatilah keluarga Pak Paulus, supaya selalu ada dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan selalu setia dalam pelayanan dan selalu menjadi tiang doa bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Bapa, hanya Engkau yang berhak atas hidup Pak Paulus dan keluarganya. Maka berkaryalah di dalamnya, dan selalu bimbing mereka. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu di setiap langkahnya, dan jauhkanlah dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu, karena Engkau yang telah memilih keluarga mereka. Bapa, kami juga mau memohon untuk sore ini nanti akan diadakan konsel untuk anak-anak. Engkau tahu ya Bapa, anak-anak ini adalah anak-anak pemilik kerajaan surga. Terima kasih Engkau telah mempercayakan anak-anak ini ke dalam tangan kami. Bimbing kami ya Bapa, supaya kakak-kakak rohani yang ada di dalam komunitas pemurnian hati yang membimbing Komsel Kids dapat selalu menyatukan hati, tidak ada perpecahan di antara kami, memberikan yang terbaik buat anak-anak, sehingga anak-anak selalu setia membaca firman-Mu dan bisa menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang hidup mereka, karena Engkau selalu memberkati mereka. Engkau bimbing mereka dalam setiap langkah mereka, dan Engkau selalu menyertai mereka, memberikan kecerdasan kepada mereka, dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa buat semua kemurahan-Mu. Bapa, doa-doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto bersama. Ada 2 slide ya. Oke, 1, 2, 3. 1 layar lagi, 1, 2, ya. Terima kasih.